Ditolak dan dipermalukan saat melamar pacar. Sebulan kemudian pria ini buktikan kalau bisa kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Langit sore tampak labu, menggantung rendah seperti menahan gejolak yang berkecamuk di dada Raka. Ia berdiri di depan pagar tinggi rumah besar bernuansa putih tulang, mengenakan kemeja yang telah disetrika sebaik mungkin meski warnanya mulai memudar. Di tangannya, tergenggam kotak kecil berisi cincin sederhana, hasil dari berbulan-bulan menyisihkan uang dari pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Meski tampak remeh, benda kecil itu menyimpan harapan besar untuk membangun masa depan bersama Dinda, perempuan yang telah lama menjadi alasan Raka bertahan menghadapi kerasnya hidup. Langkah Raka perlahan menyusuri jalan setapak menuju pintu rumah setelah penjaga membukakan pagar untuknya. Sepatu lusuhnya sempat tercebur ke genangan air, namun ia tak menghiraukannya. Napasnya terengah pendek-pendek. Saat pintu dibuka, hawa dingin dari pendingin ruangan menyergap wajahnya, begitu asing dari keseharian yang biasa ia lalui di lingkungan pengap dan penuh bau logam. Di ruang tamu, Pak Erwin duduk santai di atas kursi empuk, menyilangkan kaki dengan sorot mata yang tajam namun dingin, seolah menilai seseorang dari harga dan label. Raka membungkukkan badan, menyapa dengan penuh hormat. Duduk tegak tapi terlihat gugup, ia memandang Dinda yang duduk di sebelah ayahnya. Wajah perempuan itu terlihat pucat, mengenakan atasan berwarna lembut. Ketika Raka memperkenalkan diri, suaranya terdengar ragu, tapi niatnya tetap jelas. Saya datang membawa niat baik, Pak. Saya ingin melamar Dinda secara resmi. Saya tahu saya belum punya banyak, tapi saya bersumpah akan berjuang sepenuh hati demi kebahagiaan dia. Belum selesai kata-kata itu meluncur, tawa keras meledak dari Pak Erwin. Tawa yang kering, menghina, dan terdengar seperti ejekan bagi siapapun yang punya mimpi terlalu tinggi. Kau mau menikahi anak saya? Pemulung seperti kamu? Apa kamu pikir Dinda bisa hidup dari sampah-sampah yang kamu pungut di jalan? Ucapnya sambil tertawa sinis, bukan marah, hanya merasa lucu. Seolah Raka tak lebih dari penghibur jalanan yang tersesat dalam mimpi kelas atas. Ruangan langsung terdiam. Detak jam dinding mendadak terasa nyaring. Dinda hanya bisa menunduk dalam, menggenggam ujung blusnya dengan tangan gemetar, sementara air matanya mengendap di balik kelopak. Ia diam, tak menoleh, tak juga membela. Raka, yang menyadari diamnya lebih menyakitkan dari cemoohan tadi, memaksakan senyum. Bukan karena tidak merasa hancur, tapi karena ia sadar bahwa harga dirinya tak boleh ia biarkan runtuh di tempat yang telah merendahkannya. Dengan sopan, ia berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu. Maaf telah mengganggu." Ia melangkah pergi, lebih lambat dari saat datang. Saat membuka kembali pagar besi yang tadi sempat ia tutup rapi, angin sore menyapu pipinya, dingin dan getir. Kotak cincin itu masih di tangannya, terasa lebih berat, bukan karena logam di dalamnya, tapi karena impian yang kini seperti menghilang dalam kabut. Dan di kejauhan, tawa Pak Erwin masih bergema samar, membekas di telinga Raka, menjadi bekas luka yang akan ia bawa pulang malam itu, luka yang belum ada obatnya. Langit malam perlahan menyelimuti kota, kelam dan berat, seolah menyerap kegundahan yang memenuhi benak Raka. Di pojok gang kecil yang sempit dan sunyi, ia duduk sendirian di atas karung lusuh yang diratakan menjadi alas. Sekelilingnya hanyalah timbunan kardus, botol bekas, dan besi karatan, jejak-jejak harapan yang belum sempat tumbuh menjadi kenyataan. Hembusan angin malam terasa menggigit, namun dingin cuaca tak sebanding dengan perih yang menusuk dadanya. Ia menatap ke langit gelap tanpa bintang, kelopak matanya menghangat. Tapi air mata tak sempat turun. Ia menahan gejolak di dada, menggigit bibir sekuat tenaga. Suara tawa Pak Erwin masih menggaung keras dalam ingatannya, menggedor pikirannya seperti dentuman palu yang meremukan harga diri yang selama ini ia rawat dengan susah payah. "Pemulung, kau mau jadi menantu saya?" Ucapan itu terus bergema, seperti mantra jahat yang menyingkirkan semua jerih payahnya, semua kerja kerasnya demi hidup yang lurus dan layak.
Di antara sisa-sisa barang rongsokan, bayangan wajah ibunya muncul dalam ingatannya, senyum lembut yang selalu hadir saat ia nyaris runtuh. Ia kembali pada kenangan masa kecil, ketika sang ibu membelai rambutnya di bawah sinar remang lampu minyak sambil berkata pelan, "Yang penting halal, nak, tapi jangan berhenti di situ saja, teruslah melangkah." Suara itu kini terasa seperti panggilan dari masa lalu yang membangunkannya dari keputusasaan, membakar kembali bara yang nyaris padam dalam jiwanya. Ia menarik napas panjang, mengusapkan tangan ke wajahnya yang dingin, lalu menoleh ke pojok lapaknya. Di sana, ada sebuah rak kayu reot, tempat ia menyimpan benda yang paling berharga, laptop tua dengan layar retak di ujungnya. Dengan ragu, ia menekan tombol daya. Berkali-kali ditekan sebelum akhirnya menyala, fan-nya berderit lirih seperti napas orang renta. Tapi cahaya biru yang muncul dari layarnya cukup untuk mengusir sedikit gelap malam itu. Tangan Raka gemetar saat membuka sebuah folder yang sudah lama ia kubur karena rasa takut dan rendah diri. Di sana tersimpan draft kasar, cetak biru awal dari sebuah aplikasi daur ulang yang dulu ia rancang, bernama Hijau Aksi. Ide itu lahir dari semangatnya terhadap lingkungan, dan mimpi sederhana untuk membuat perubahan. Pernah, ia sempat berniat mengajukannya ke komunitas pegiat lingkungan. Tapi rasa minder, takut gagal, dan tekanan hidup membuatnya menghentikan semuanya sebelum sempat dimulai. Kini, folder itu terbuka kembali. Di antara aroma plastik dan besi tua, cahaya dari layar laptop itu memantul di wajah Raka, menyalakan kembali sorot matanya. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi yang jelas, malam ini bukan hanya malam yang panjang. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan menguji tekad dan merubah hidupnya selamanya. Langit masih gelap, dan fajar belum menyingsing. Namun mata Raka tak sekalipun berhasil terpejam. Di sudut lapaknya yang kini berubah fungsi menjadi ruang kerja darurat, sorot biru dari layar laptop menerangi wajahnya yang letih, matanya sembab oleh kurang tidur. Di antara gelas kopi instan yang sudah dingin dan buku catatan penuh goresan tangan, ia terus merangkai barisan kode. Ia membangun logika, menyambung fungsi, lalu kembali menghapus dan mengulang. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya menyala. Ucapan Pak Erwin bukan lagi belati yang melukai, tapi bara yang menyulut semangatnya untuk terus bergerak. Bukan untuk membalas, tapi untuk naik lebih tinggi. Sembari menyusun sistem aplikasi, ia mulai belajar hal lain. Membuat proposal, mempelajari format presentasi yang efektif, menyusun pitch deck, hingga strategi pemasaran sederhana. Semua ia pelajari dari video-video YouTube yang seringkali macet, karena koneksi yang pas-pasan. Ia sadar ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan terus mencoba. Perlahan, ia juga mulai menjalin kembali kontak lama, teman-teman dari masa remaja saat ia sempat aktif sebagai relawan lingkungan, sebelum hidup membawanya ke dunia sampah dan logam bekas. Ada konsep, belum ada dana. "Gue cuma butuh lokasi buat uji coba," tulisnya di grup WhatsApp komunitas yang sudah lama sunyi. Beberapa orang hanya membaca, tapi ada 1-2 yang membalas dengan minat. Kepada mereka, Raka mulai memperkenalkan ide besarnya, Hijau Aksi. Nama itu ia pilih dengan cermat. Bukan sekadar judul, tapi pernyataan. Sebuah semangat untuk memulai perubahan dari hal paling kecil, sampah rumah tangga. Visinya sederhana tapi berdampak. Aplikasi ini akan menghubungkan keluarga dengan mitra penjemput sampah anorganik yang sudah terverifikasi. Di dalamnya terdapat fitur pencatatan berat sampah, sistem poin, dan insentif yang bisa ditukar dengan sembako atau diskon layanan tertentu. Bukan sekadar membuang, tapi mengajak orang belajar dan ikut serta dalam prosesnya. Setelah berhari-hari mengerjakan prototipe, ia mulai turun langsung ke lapangan. Dengan motor pinjaman dan ransel berisi brosur hasil cetak sendiri, Raka mendatangi kompleks-kompleks kecil di pinggiran kota. Ia mengetuk pintu satu persatu. Penjelasannya sederhana, tak mewah, tapi tulus. Ia berbicara bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai orang biasa yang ingin berbuat sesuatu. "Kalau ibu punya botol plastik, kardus, atau kaleng, bisa kami jemput. Gak usah dibuang ke selokan. Semua nanti dicatat, bisa ditukar sembako juga, Bu," ucapnya lembut pada seorang ibu muda yang menggendong anak sambil berdiri di depan teras. Sang ibu tampak antusias, memanggil tetangganya untuk ikut mendengar. Dalam waktu seminggu,
Sudah 15 rumah ikut mendaftar sebagai peserta uji coba. Dari satu rumah ke rumah lain, kabar itu menyebar cepat. Ibu-ibu mulai merasa dilibatkan. Mereka bukan hanya mendapatkan kemudahan, tapi juga dihargai atas kontribusinya. Apa yang dulu terasa rumit, kini menjadi nyata dan terjangkau. Bagi Raka, sambutan ini bukan hanya pengakuan, tapi cahaya kecil yang memberi harapan. Namun jauh di dalam hati, ia sadar, ini baru awal. Dan perjalanan selanjutnya belum tentu lebih tenang. Sebulan telah berlalu sejak momen pahit di hari lamaran yang mengoyak hati Raka. Namun justru awan kelabu mulai menggantung di atas kediaman megah milik Pak Erwin. Bukan mendung yang membawa hujan, melainkan mendung reputasi yang menyesakan. Di layar lebar ruang kerja bernuansa marmer itu, berita utama muncul mencolok, Haris Group diduga membuang limbah anorganik ke sungai kota. Wajah Pak Erwin menegang, rahangnya kaku, dan jemarinya mengepal di atas meja kaca bening. Ponselnya nyaris tak pernah diam. Dering demi dering datang dari wartawan, pemodal, dan instansi lingkungan yang menuntut klarifikasi. Dalam ruang rapat yang biasanya dipenuhi gelak tawa strategi, kini hanya ada bisik-bisik tegang dan wajah-wajah cemas. Proyek revitalisasi gedung milik pemerintah yang sebelumnya jadi kebanggaan utama perusahaan, resmi ditangguhkan karena tekanan masyarakat. Haris Group butuh langkah cepat. Mereka harus menemukan mitra baru, yang bersih, progresif, dan punya citra baik di mata publik. Sebuah perisai hijau untuk menahan badai opini yang semakin ganas. Pak Erwin berdiri, memijat pelipis dengan gerakan cepat. Kita perlu kolaborasi segar. Entah itu startup, komunitas, atau LSM. Yang penting bisa bawa nama kita keluar dari lumpur ini. Gerak cepat. Suaranya menggema, membuat ruangan yang luas itu terasa lebih sempit. Laptop dibuka serentak, jari-jari menari mencari nama-nama organisasi lingkungan yang sedang mencuri perhatian. Dari ujung meja, suara pelan terdengar. Bayu, magang baru yang belum genap 2 bulan bekerja, mengangkat tangan dengan ragu. Ia menyebut sebuah nama yang membuat sebagian kepala menoleh. Ada satu, Pak. Hijau Aksi. Masih kecil, tapi aktif. Fokusnya edukasi dan penjemputan sampah rumah tangga. Komunitasnya solid. Kayaknya bisa dipertimbangkan. Pak Erwin menyipitkan mata, mencoba mengingat apakah pernah mendengar nama itu. Namun tak ada waktu untuk ragu. Ia memberikan anggukan datar. Buat janji. Presentasi paling lambat minggu ini. Dalam kesibukan mereka mencari penyelamat citra, tak ada satupun yang menyadari betapa dekat ironi ini berdiri di hadapan mereka. Bahwa orang yang dulu mereka pandang rendah, yang dihina tanpa ampun di ruang tamu rumah ini, kini justru sosok yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan muka. Dan Raka, di balik kesederhanaan lapaknya, belum tahu bahwa namanya akan kembali disebut. Bukan dengan cemoohan, melainkan dengan undangan. Mungkin bahkan, dengan permintaan maaf. Hari itu tiba dengan langit kelabu dan angin yang memainkan dedaunan trembesi di halaman depan gedung Haris Group. Di lantai 4 gedung kaca berkilau itu, ruang rapat utama telah disiapkan dengan cermat. Meja panjang berpermukaan licin, kursi kulit hitam berjajar rapi, dan layar proyektor menampilkan logo, Hijau Aksi, dengan latar putih bersih. Di ujung meja, Pak Erwin duduk bersandar, jas abu-abu membalut tubuhnya, lengan bersilang, wajah tak menunjukkan ekspresi, meski pikirannya penuh tanda tanya. Ia sedang menanti sosok yang disebut sebagai anak muda penuh visi, dari startup yang direkomendasikan staf barunya. Paling juga mahasiswa baru yang sok-sokan urus lingkungan, gumamnya dalam hati dengan nada sinis. Saat pintu berderi terbuka perlahan, langkah tenang mulai memasuki ruangan. Semua mata serempak menoleh, termasuk Pak Erwin. Dan seketika, waktu seperti melambat. Di ambang pintu berdiri Raka, mengenakan kemeja hitam rapi, rambut tersisir ke samping, membawa map coklat di tangan kiri. Sorot matanya tenang. Tak ada jejak amarah, tak tersisa luka. Hanya keteguhan dan ketenangan yang dibentuk dari perjalanan panjang. Pak Erwin terdiam membatu. Mulutnya sedikit terbuka namun tak satu kata pun keluar. Ia menatap pria itu dengan sorot bingung, seperti sedang melihat cermin masa lalu yang menampar diam-diam. Ia mengamati Raka dari ujung kepala hingga ujung sepatu, masih tak percaya dengan apa yang dilihat. Sementara itu,
Raka hanya mengangguk ringan, melangkah pelan, membuka map, dan mulai bicara. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Raka, CEO dari Hijau Aksi. Hari ini saya akan memaparkan program dan dampak sosial yang telah kami bangun. Suaranya tenang, jelas, dengan ritme bicara yang percaya diri. Ia memperlihatkan grafik pertumbuhan pengguna, wilayah cakupan penjemputan sampah, serta simulasi data pengurangan limbah. Presentasinya lugas, tubuhnya tegap, dan ekspresinya penuh kendali. Tak ada nada sarkastik, tak ada dendam terselubung. Hijau Aksi hadir untuk menghubungkan rumah tangga dengan pelaku daur ulang yang terverifikasi. Kami mempermudah proses memilah sampah, memberikan insentif, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Prinsip kami sederhana, kebiasaan kecil bisa menciptakan perubahan besar jika dilakukan bersama. 15 menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara Raka dan bunyi klik kecil dari remote yang terdengar. Para peserta rapat menyimak tanpa beralih pandang. Bahkan Pak Erwin tak sekalipun berpaling. Dan ketika sesi tanya jawab dimulai, akhirnya ia buka suara. Nadanya datar, tapi ada getaran tipis yang tak bisa disembunyikan. Menarik, ujarnya perlahan. Tadi siapa nama CEO-nya? Mas? Raka menutup map dengan tenang, mengangkat kepala, dan menatap langsung ke mata Pak Erwin. Tatapannya jernih, tanpa intensi menantang. Itu saya, Pak, jawabnya. Ruang rapat mendadak senyap. Pak Erwin menunduk sepersekian detik. Ia tak sanggup membalas apapun. Entah itu rasa malu, atau getir yang sulit dijelaskan. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi melihat Raka sebagai orang yang pernah ia remehkan. Dan babak baru cerita ini, baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Pak Erwin merasa tak berdaya di ruangan yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya. Di hadapannya, Raka duduk dengan sikap tegak dan tatapan yang stabil. Ucapannya datar, tak berlebihan, tapi justru disitulah kekuatannya. Seolah tiap kata membawa beban yang tak terlihat namun terasa menghantam keras. Pak Erwin mencoba mencairkan suasana dengan senyum canggung. Ia bersandar ke kursi, melirik kiri dan kanan ke arah peserta rapat. Ternyata kita pernah ketemu ya? Saya minta maaf soal kejadian yang dulu. Mungkin waktu itu ada salah paham. Raka hanya menoleh sebentar, lalu kembali memusatkan perhatian ke map di depannya. Tak ada senyum, tak ada tanggapan basa-basi. Ia membuka dokumen kerjasama dengan gerakan profesional, tanpa sentuhan pribadi. Saya mengerti, Pak. Tapi hari ini kita bicara soal rencana ke depan. Bukan kejadian yang sudah lewat. Ucapannya tenang tapi penuh batas. Atmosfer ruangan perlahan berubah. Para staf yang sebelumnya sempat menahan senyum geli saat awal presentasi, kini terlihat gelisah, memilih menunduk atau mengetik di laptop masing-masing. Seolah energi Raka menyelimuti ruangan dan memaksa semua orang diam. Tidak dengan ancaman, tapi dengan wibawa yang tumbuh dari sikapnya yang tak tergoyahkan. Saat diskusi mulai menyentuh potensi kolaborasi, Pak Erwin kembali mencoba mengambil alih arah pembicaraan. Kalau begitu, bagaimana peluang kerjasamanya? Kami bisa bantu ekspansi, promosi, bahkan suntikan dana. Raka menarik napas pelan, menutup mapnya dengan gerakan terukur. Matanya menatap lurus ke arah Pak Erwin. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan orang yang sudah selesai direndahkan. Kami akan pertimbangkan, Pak. Tapi ada hal yang tak bisa kami kompromikan. Kami hanya menjalin kerjasama dengan mitra yang benar-benar punya komitmen. Bukan hanya yang takut kehilangan reputasi. Kalimat itu menggantung di udara, hening sejenak seperti habis terjadi ledakan sunyi. Tak keras, tak menyerang, tapi menikam dalam. Pak Erwin tak sanggup membalas. Mulutnya tertutup, dan hanya detak jarum jam yang terdengar dalam ruang kaca itu. Ia menelan ludah, mencoba merangkai kata, namun tak ada yang cukup pantas. Raka pun bangkit dari tempat duduknya. Ia menyalami peserta rapat satu persatu. Terakhir, ia menjabat tangan Pak Erwin, singkat, tanpa senyum. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kami akan beri kabar setelah melalui proses evaluasi. Pintu ditutup perlahan saat Raka melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang dingin. Pak Erwin masih terduduk,
Punggungnya terasa berat seperti ditindih kesadaran yang datang terlambat. Di luar ruangan, langkah Raka menjauh perlahan. Dan dalam hati, ia tahu, hari ini ia tidak bicara banyak. Tapi justru itulah yang paling mengena. Sebab kadang, diam bisa lebih keras dari 1000 kalimat. Sore itu, matahari menyiramkan cahaya jingga lembut ke seluruh sudut kota. Taman mulai dipenuhi langkah-langkah pulang, obrolan ringan, dan aroma tanah yang basah oleh siraman petugas kebersihan. Di bawah rindangnya pohon angsana yang mulai meranggas, Raka duduk diam, mengenakan jaket hitam, dengan ransel kecil bersandar di bangku sebelahnya. Angin sore berembus pelan, membawa tawa anak-anak yang bermain di kejauhan, sementara pandangan Raka tertuju pada tanah berkerikil di depannya. Langkah pelan menghampiri dari belakang. Lalu, muncul sosok Dinda. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya pucat, dan matanya tampak lelah, bekas tangis yang belum lama reda. Di pelukannya, ia membawa map coklat yang mulai lecek. Map yang pernah ia kembalikan ke kamar Raka dengan acuh, malam saat lamaran itu berantakan. Kini map itu ia genggam erat, seolah memegang sisa-sisa yang terlambat disadari. "Raka," ucapnya lirih, hampir tertelan oleh angin. Raka menoleh perlahan, tenang, tanpa kejutan. Seakan ia memang tahu hari ini akan datang. Dinda duduk di sampingnya tanpa kata. Senyap di antara mereka menggantung, hanya diselingi suara dedaunan jatuh. Lalu, dengan suara yang nyaris pecah, Dinda mulai membuka hatinya. "Aku nggak bisa tidur akhir-akhir ini, terus kepikiran soal malam itu. Tentang kamu yang nggak bilang apa-apa waktu ayah ngeremehin kamu, tapi tetap pergi tanpa menunduk." Raka tetap menatap ke depan, ke arah jalan kecil yang membelah taman. Tak satu pun kata keluar, tak juga anggukan. Tapi justru dari diamnya, segalanya terasa lebih berat dari sekadar kata-kata. Dinda menggenggam map di pangkuannya, lalu mengangkatnya perlahan. "Aku baru baca semuanya, Ra. Rencana kamu, konsep hijau aksi, semua kerja keras kamu yang aku anggap enteng. Aku ngerasa bodoh banget. Malam itu, aku diam. Aku nggak berdiri buat kamu. Aku cuma takut." Beberapa detik hening sebelum akhirnya Raka bicara. "Takut itu wajar, Din. Tapi waktu kamu lebih pilih diam, di situ aku sadar, kita berdiri di tempat yang berbeda." Dinda menatapnya lama, matanya mulai berkaca, dan akhirnya butiran air jatuh satu persatu. "Aku nyesel. Sungguh, Rak." Raka menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. "Aku nggak pernah marah. Tapi malam itu, aku berubah. Bukan cuma cara aku bekerja, tapi cara aku lihat diri sendiri. Aku belajar jalan terus, tanpa nunggu siapapun." Ia akhirnya menatap Dinda. Mata yang dulu begitu hangat, kini membawa keteguhan yang baru. "Aku dulu mikir kamu adalah tujuan aku. Tapi ternyata, kamu adalah bagian dari perjalanan yang bikin aku berdiri lebih kuat." Tangis Dinda pecah tanpa suara. Tangannya bergetar menggenggam map yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Jadi, udah nggak ada harapan. Tak ada jawaban cepat dari Raka. Ia hanya mengarahkan pandangannya ke langit barat, tempat senja perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Dan dalam diam panjang itu, Dinda mengerti, jawabannya bukanlah kalimat, melainkan jarak yang terbentuk karena pilihan. Jarak yang dulu ia biarkan tumbuh, saat ia memilih untuk tak bersuara. Mentari pagi menyelinap lewat kaca bening di lantai 2 sebuah bangunan mungil di gang kecil, tempat yang dulu tak lebih dari tumpukan barang bekas, kaleng penyok, dan seng berkarat. Kini, sebuah spanduk besar bertuliskan Pusat Pembelajaran Daur Ulang, Hijau Aksi, membentang dengan bangga di depan gedung bercat hijau segar itu. Di dalamnya, terlihat sekelompok anak muda mengenakan kaos seragam bertuliskan "Sampahmu, Tanggung Jawabmu", sibuk bekerja, memotong limbah plastik, mencatat data, dan mengoperasikan mesin pengepres sederhana. Di tengah aktivitas itu, Raka berjalan mengamati, sesekali membantu, tertawa ringan, dan memperbaiki helm peserta yang miring. Sudah lama ia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai pemulung. Bukan karena ia ingin melupakannya, tapi karena ia ingin mengubah persepsi terhadap pekerjaan yang dulu dianggap hina. Lapak usang yang dulu kotor dan berbau kini menjelma menjadi ruang hidup penuh semangat. Wangi kopi gratis di pojok ruang rehat, dan impian besar yang tumbuh dari barang-barang sisa. Sementara itu,
Di jantung kota, ruang rapat perusahaan milik Pak Erwin terasa tegang. Perusahaan yang dulunya mendominasi, kini justru terpinggirkan dari panggung utama proyek lingkungan yang sedang jadi sorotan publik. Walau mereka masih tercatat sebagai mitra hijau aksi, perannya hanya sebagai pelengkap, sekadar penerima manfaat, bukan penentu arah. Dalam setiap konferensi pers, nama perusahaan mereka hanya disebut sekilas, sementara hijau aksi dan nama Raka selalu jadi pusat perhatian. Raka sendiri tak pernah menyebut nama Pak Erwin. Bahkan ketika ditawari tampil di program televisi yang ingin membahas kisah balas dendam, ia menolak wawancara yang ingin mendramatisasi perjuangannya. Baginya, keberhasilan bukan untuk membungkam masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan. Namun publik mengamati. Mereka menyaksikan perubahan. Mereka memahami tanpa perlu dijelaskan. Diam Raka jauh lebih menggetarkan daripada 1000 pernyataan. Di satu sudut bangunan yang kini berdiri tegak, tergantung sebuah bingkai kayu tua. Di dalamnya, terpampang foto lama, Raka muda dengan tubuh kurus, berdiri di antara gunungan sampah. Langit mendung menggantung di belakang. Di bawah foto itu, tertera kalimat, "Dari tempat inilah aku belajar, bahwa yang terlihat kotor, belum tentu hina." Setiap kali melintas di depan foto itu, Raka tersenyum. Bukan karena merasa hebat, tapi karena hatinya penuh syukur. Ia tahu benar, roda kehidupan terus berputar. Namun hanya mereka yang tak berhenti melangkah, yang akan ikut terangkat saat roda itu menuju ke atas. Langit senja menebar rona jingga lembut di halaman depan pusat pelatihan hijau aksi, menyentuh dedaunan jati yang berguguran pelan, terbawa hembusan angin yang damai. Di depan pintu kaca utama, berdiri seorang pria setengah baya, dia mematung. Kemejanya tampak kusut, sepatunya aus oleh waktu. Ia tampak asing di tengah keceriaan para pemuda yang sibuk di dalam ruangan, tapi Raka langsung mengenal sosok itu, dari posturnya yang masih berdiri tegak, meski dibebani oleh penyesalan yang lama mengendap. Itu Pak Erwin. Dahulu, ia selalu hadir dengan mobil mewah dan wewangian mahal. Namun sore ini, ia datang tanpa atribut kebanggaan, tanpa jas, tanpa sopir, dan tanpa aura angkuh yang biasa menyertainya. Garis-garis lelah terlihat jelas di wajahnya, uban mulai menyelimuti sisi rambutnya. Tatapannya tak lagi tajam, melainkan redup dan penuh pertimbangan. Ia memperhatikan anak-anak kecil yang duduk bersila, menyimak penjelasan Raka tentang cara memilah sampah plastik. Suara Raka terdengar hangat, tulus, tanpa satupun nada pamer. Ketika pandangan mereka akhirnya bersinggungan, Raka berhenti sejenak. Tak ada keterkejutan di wajahnya, hanya ketenangan seseorang yang telah menyembuhkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan alat pemisah plastik ke salah satu relawan, dan berjalan tenang ke arah pria yang dulu menghancurkan hatinya dengan satu ejekan. "Boleh saya ajak bicara sebentar, Raka?" Suara Pak Erwin lirih, nyaris tenggelam oleh semilir angin. Matanya menghindar, tak sanggup menatap langsung. Raka mengangguk ringan, menunjuk bangku kayu usang di bawah pohon mangga tua. Mereka duduk berdampingan, membiarkan sunyi membuka percakapan. Suara tawa anak-anak dan desau dedaunan menjadi pengantar yang lebih jujur daripada kalimat apapun. "Maaf, untuk segalanya," kata Pak Erwin akhirnya. Nafasnya dalam, tangan di pangkuan mengepal. "Saya menyesal, pernah menilai kamu hanya dari tampilan luar. Dari pekerjaanmu, dari kotak cincin yang kamu bawa malam itu." Raka menoleh. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia temukan di mata Pak Erwin. Air mata. Bukan karena kalah, tapi karena sadar pernah menutup mata pada hal-hal penting. Terlalu lama dibutakan gengsi, tertipu oleh asumsi. Suara Pak Erwin bergetar, tubuhnya sedikit membungkuk. "Seharusnya, bukan kamu yang merasa rendah malam itu, tapi saya." Lama Raka diam, sebelum akhirnya membuka suara. "Kita semua pernah salah menilai orang, Pak. Tapi nggak semua orang sanggup jujur dan minta maaf." Sore itu, tak ada kemarahan yang dilampiaskan, tak ada luka lama yang dikorek-korek. Hanya dua lelaki, yang satu pernah diremehkan, yang satu pernah meremehkan, duduk dalam diam yang perlahan-lahan membersihkan hati. Namun, di sela keheningan yang mengambang, angin seakan membawa satu pertanyaan tak terucap. Apakah segala sesal masih sempat ditebus, atau semuanya sudah lewat batas waktu? Raka duduk tenang di bangku kayu,
Tangannya pelan menyentuh bahu Pak Erwin, sentuhan singkat yang lebih dalam maknanya daripada 1000 kalimat yang bisa diucapkan. Senyum tipis muncul di wajahnya, hangat dan tulus, tanpa bayang-bayang sakit hati. Udara senja kian dingin, menggiring desiran angin yang menari di antara daun-daun gugur, seolah membuka lembar cerita baru tanpa membakar halaman lama. "Saya nggak pernah marah, Pak," ujar Raka perlahan, tatapannya lurus ke depan. "Saya cuma ingin nunjukin, hidup bukan tentang siapa kita saat lahir, tapi tentang siapa yang kita pilih untuk jadi." Kata-kata itu meluncur tanpa nada kemenangan. Tak ada kebanggaan yang dipamerkan, hanya ketulusan yang mengendap. Bagi Raka, membalas bukan jawaban. Dendam tak pernah melahirkan apapun selain luka baru. Ia sudah berjalan jauh melewati jalan-jalan penuh cemoohan dan lumpur, dan kini, ia memilih untuk menanam harapan, bukan menggali luka yang sudah tertimbun. Pak Erwin hanya bisa terdiam. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, namun ia sadar betul, di sebelahnya kini duduk seseorang yang telah tumbuh jauh melebihi keberhasilan teknologinya. Raka bukan sekadar pemuda yang sukses menciptakan hijau aksi. Ia adalah pribadi yang memilih jalan pendidikan daripada pembalasan, yang menjawab penghinaan masa lalu dengan ketenangan dan keteladanan. Matahari mulai menyelinap di balik horizon, menyisakan semburat cahaya terakhir yang memantul lembut di kaca jendela pusat pelatihan. Raka bangkit perlahan, menepuk celananya, lalu berjalan kembali ke arah anak-anak yang tengah menunggunya. Suaranya kembali terdengar, ramah, sabar, seolah tak ada pertemuan berat barusan yang menyentuh hatinya. Di balik barisan pohon rindang yang membatasi halaman, Dinda berdiri tanpa suara. Dari kejauhan, ia menyaksikan segalanya, Raka yang kini bijak, matang, dan tak lagi sama. Air mata menetes perlahan di pipinya yang tersapu angin. Di tangannya, selembar proposal lama tergenggam, kertas usang yang dulu ditulis bersama harapan dan cinta. Ia menyadari, luka yang pernah tumbuh diam-diam, kini telah menjelma menjadi pohon tinggi yang menjulang dan tak bisa lagi dijangkau. Cinta yang dulu begitu dekat, kini terasa terlalu jauh. Bukan karena hilang, tapi karena waktu dan pilihan telah membawa mereka ke arah yang berbeda. Dan di antara senja yang perlahan memudar, hanya satu hal yang tersisa dalam heningnya sore, Raka tak pernah mencari balas dendam. Ia hanya butuh ruang untuk menunjukkan bahwa ia layak. Dan hari itu, ia telah menunjukkan lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.